Baik, nah jadi setelah kita mendapatkan X bar 1, kita juga mendapatkan X bar 2, maka selanjutnya kita harus mencari yang namanya S1 kuadrat. Variannya S1. Rumusnya varian apa? Ini rumus varian secara umum, yaitu sigma. Sigmanya siapa? Jumlahnya siapa? Jumlahnya X dikurangi dengan X bar kuadrat dibagi dengan N. Berarti kalau kita akan mencari S-nya S1, maka di sini X1, di sini juga X bar 1. Langsung saja ke pemecahan masalah ya. Saya selesaikan di sini. Oke, saya tuliskan tadi rumus untuk mencari S. Ini kan kita mencari sekarang yang S1 ini kan ya, S1 kuadrat atau varian S1, varian 1. Varian 1 rumusnya berarti sigma atau jumlah dari siapa? Dari X1 dikurangi dengan X barnya siapa? X barnya X1 kuadrat dibagi dengan N. Nah, begini. Bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah di sini ada sigma, jumlahnya siapa? Jumlahnya yang di dalam kurung. Jadi kita harus mencari semua yang di dalam kurung ini baru kita jumlahkan. Langsung masuk ke contoh. Saya tuliskan di sini ya. X1. Nah, mana X1? Ini kan X1 kan tadi ya. Data dari X1 ya semua ini yang ke bawah, 81, 78 dan seterusnya. Berarti di sini harus kita tuliskan yang pertama adalah data yang 81. 81 dikurangi dengan X bar 1. Berapakah X bar 1? Tadi kita sudah mencari. X bar 1 atau rata-rata dari X1 adalah 82,36. Maka kita tuliskan di sini 82,36. Saya tutup kurung, dikuadratkan. Dijumlah karena ada sigma jumlah. Jumlahnya siapa? Data yang kedua di sini masih punyanya X1, data yang kedua 78 dikurangi berapa? Sama 82,36 kuadrat. Lanjut ke data yang ketiga, masih punyanya X1, 86 dikurangi 82,36 kuadrat. Kemudian lanjut ke sini ya, 79 dikurangi 82,36. Pokoknya intinya semua data di sini dikurangi dengan rata-ratanya. Kemudian di sini ada minus 82,36 kuadrat. Kemudian di sini ada 88 minus 82,36 kuadrat. Kemudian di sini ada 92 minus 82,36 kuadrat. Kemudian ada 84 82,36 kuadrat. 81 minus 82,36 kuadrat dijumlah. Sorry ada jumlah ya, di sini juga ada jumlah. Kemudian 77 minus 82,36 kuadrat dijumlah. Yang terakhir 78 minus 82,36 kuadrat. Ini semua data dari pertama sampai terakhir itu sebenarnya cara penulisannya kalau kertasnya cukup ya, semuanya itu dibagi dengan 11 maksudnya. Saya tulis di sini nih, maksudnya semua dibagi dengan 11. Bukan cuma yang bawah ini ya, tapi semua di atas ini dibagi 11. Nah, sekarang kita hitung menggunakan kalkulator. Gunakan kalkulator yang modelnya scientific seperti ini ya. Kita hitung dari pertama. 81. Letakkan di dalam kurung. 81 minus 82,36. Tutup kurung, dikuadratkan. Kuadratkan kalau di kalkulator saya ada X pangkat 2. Pencet X pangkat 2. Ada yang lambangnya bukan X pangkat 2, tapi kayak gini. Twing 2. Nah, itu juga artinya adalah kuadrat. Kalau sudah dipencet kemudian keluar tanda seperti ini, kemudian disama dengankan. Hasilnya adalah 1,8496.
Tuliskan di sini 1,8496. Yang pertama selesai. Lanjut ke yang kedua, berapa? Dalam kurung 78 diminuskan 82,36. Sorry. Ditutup kurung 82,36 dikuadratkan lagi. Sama dengankan lagi. Hasilnya adalah 19,0096. Yang ketiga saya contohkan lagi. Nanti yang selanjutnya kalian hitung sendiri ya. 80 dalam kurung lagi 86 minus 82,36. Tutup kurung, dikuadratkan lagi, sama dengankan lagi. Ketemu 13,2496. Begitu seterusnya, semua kalian hitung. Nah, kemudian saya langsung menuliskan hasilnya agar lebih cepat. Di sini ada untuk perhitungan yang sebelah sini ya. Hasilnya adalah 11,2896. Kemudian dijumlah perhitungan yang sini. Hasilnya adalah 0,1296. Sorry. Letakkan saja di dalam kurung ya biar teman-teman tidak bingung. 1 2 3 4 5. Kemudian di sini hasilnya adalah 31,8096. Jumlah lagi 92,9296. Kemudian jumlah lagi 2,6896. Jumlah lagi 1,8496. Jumlah lagi 28,7296. Jumlah lagi terakhir 19,0096. Nah, teman-teman silakan hitung sendiri menggunakan kalkulator untuk menyocokkan apakah jawaban yang saya dapatkan ini sama. Khawatirnya kan saya salah ya. Nah, jadi yang terakhir 19,096 ini udah didapatkan dari 78 min 82,36 kuadrat. Semua ini dibagi dengan berapa? 11. Yuk. Kemudian semua ini dijumlahkan. 1,8496 ditambah 19. Kelihatannya di kalkulator saya 19,0096 tambah lagi 13,2496 tambah lagi 11,2896 dan seterusnya. Semuanya teman-teman masukkan ke dalam kalkulator. Nah, saya agar lebih cepat ya, nanti durasinya terlalu panjang, saya langsung mendapatkan hasil 22, atau saya letakkan di kertas lain saja ya. Nah, letakkan di sini agar teman-teman bisa lebih jelas. Hasil dari semua penjumlahan itu adalah 222,5456 dibagi dengan 11. Hasilnya adalah 20,23. Jadi inilah yang dimaksud dengan S1 pangkat 2 atau varian dari S1. Paham? Nah, jika tidak paham, ulangi lagi videonya. Kita sudah dapat S1. Sekarang apa PR kita? PR kita adalah mencari apa? S2 kuadrat. Yuk, kerjakan lagi. Pokoknya telaten. Rumusnya S2 kuadrat. Sigma dari X2 dikurangi X bar 2 kuadrat dibagi dengan N. Nah, berarti bagaimana caranya? Ya semua X2 di sini. Berarti 76 minus X barnya berapa tadi? Mana ya X bar? Ini nih. Nah, kita kan tadi sudah menghitung X barnya 2, rata-ratanya X2. Rata-ratanya X2 adalah 77,54. Tuliskan di sini 77,54 kuadrat. Dijumlah. Data yang kedua 78. Minuskan berapa? Minuskan rata-ratanya 77,54.
kuadrat. Tambahkan lagi. Siapa? 79. 79 dikurangi dengan sama 77,54 kuadrat. Tambah data selanjutnya. Begitu seterusnya ya, semuanya kita masukkan. Di sini ada 70 minus 77,54 kuadrat tambah 82 minus 77,54 kuadrat tambah 77 minus 77,54 kuadrat tambah 80 minus 77,54 kuadrat 80 ya, ini lagi 80 lagi. Ini ya datanya yang pakai tangan kiri. 80 minus 77,54 kuadrat tambah 73 minus 77,54 kuadrat tambah setelah 73 80 minus 77,54 kuadrat tambah terakhir 78 minus 77,54 kuadrat. Semua ini dibagi dengan 11 sama dengan ini S2 kuadrat, S2 kuadrat. Nah, kerjakan lagi seperti tadi. Kerjakan satu persatu. Dalam kurung 76 dikurangi 77,54 tutup kurung dikuadratkan sama dengan 2,3716 ditambah tutup kurung ya biar jelas. Data yang kedua 78 dikurangi 77,54 tutup kurung dikuadratkan sama dengan 0,2116. Data yang ketiga tutup kurung 79 dikurangi dengan kelihatan ya 79 minus 77,54 ditutup kurung dikuadratkan sama dengan 2,1316. Begitu seterusnya. Semua data ini satu persatu dihitung dan letakkan di bawahnya. Agar lebih cepat, saya langsung menuliskan hasilnya. Plusnya itu boleh ditulis di sini, boleh ditulis di sini sama saja ya. Artinya kan jumlah. Kemudian 20,6116 tambah 6,0516 tambah 0,2116. Oke. 0,2116 didapat dari mana? Dapat yang dari yang terakhir ini. 78 minus 77,54 dikuadratkan. Oke, semua ini data mulai dari pertama sampai terakhir kita bagi dengan 11 karena tidak cukup kertasnya. Nah, lanjut kita mencari S2 semua. Nah, jadi semuanya ini kita jumlahkan ya. 2,3716 dijumlah atau ditambah dengan 0,21116 ditambah 2,1316 ditambah 56,8516 tambah semua kita masukkan di sini. Nah, agar lebih cepat saya langsung menuliskan hasilnya. Semua setelah dijumlah ketemu angka 120,7276 dibagi 11. Jangan lupa
Hasilnya adalah 10,97. Ini S2 kuadrat. Variannya S2. Oke. Nah, teman-teman, karena dengan perhitungan tadi semua yang panjang, kita sudah punya nilai dari X1, ini X2-nya sudah, S1 kuadratnya sudah, ini S1 kuadrat sudah, S2 kuadrat sudah, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus semuanya itu. Itu gampang kan ya? Saya letakkan di sini, kelihatan kan ya? Oke, saya letakkan di sini. Maka tujuan kita adalah mencari ini kan ya, si T. T sama dengan sekian ini. Kita tulis ulang. T sama dengan X1 bar min X2 bar dibagi dengan seret-seret S1 kuadrat per N ditambah dengan S2 kuadrat per N. Yuk, masukkan semua yang sudah kita dapatkan. X1 bar sama dengan 82,36 diminuskan dengan X2 bar. Berapa X2 bar? 77,54 dibagi dengan data yang di bawahnya itu. Akar ini ya. S1 berapa S1 kuadrat? 20,23. Tulis 20,23 dibagi dengan N. N-nya berapa? 11. Kemudian ditambah lagi dengan S2 kuadrat sama dengan 10,97 dibagi berapa? Dibagi dengan N. N-nya juga 11. Oke, paham? Jadi dari semua yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam rumus T. Setelah itu baru kita hitung 82,36 minus 77. 82,36 minus 77,54 sama dengan 4,82 dibagi dengan yang di bawah. Nah, akarnya tetap kerjakan dulu yang di dalam akar. 20,23 dibagi 11. Kerjakan dulu pembagian. Sama dengan 1,839, koma ya ini. Kemudian ini 10,97 dibagi dengan 11 sama dengan 0,997. Oke, ini hasilnya. Nah, sebelah ya. Ini masih T. Ini mencari T, ini T. Nah, di atas berapa? 4, kelihatan ya. Wah, sorry nggak kelihatan ya. Nah, gini, udah. Ini perhitungannya tadi ya. Ini 20 min 2 dapatnya ini dapatnya ini. Sekarang lanjut ke sini, 4,82 dibagi dengan akarnya tetap seret 1,839 ditambah 0,097. 1,839 ditambah dengan 0,997 sama dengan 2,836 T. Nah, apalagi yang perlu dikerjakan? Hilangkan si akar ini. Bagaimana caranya? Seperti minggu lalu, cari tanda akar, tulis dulu akarnya, baru angkanya berapa? 2,836 sama dengan 1,684 sama dengan, udah tinggal 4,82 dibagi sekian. 4,82 dibagi dengan 1,684 sama dengan 2,862. Kalau dituliskan panjang ya. Nah, begitu caranya.
Sudah, sekarang ketemulah nilai T-nya kan ya, ini T. Nah, semuanya saya singkirkan sekarang, kita masuk ke dalam penghitungan kesimpulan. Caranya sama seperti kemarin. HA itu ada pengaruh apa? Pengaruh metode pelatihan terhadap kualitas SDM. HO itu tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada pengaruh metode pelatihan terhadap kualitas SDM. Begitu. Nah, cara menarik kesimpulannya bagaimana? Kata sama seperti minggu-minggu yang lalu. Jika T hitung, kesimpulannya. Kesimpulan, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka apa? HA diterima. Kan gitu kan ya minggu lalu? Kemudian jika kebalikannya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka yang diterima apa? Yang H0. H0 diterima. Nah, kasus kita yang sekarang bagaimana, Bu? Kita lihat. Kita punya T hitung. Ini tadi T hitung ya. Yang panjang lebar itu namanya T hitung, yang kita hitung panjang lebar. T tabel caranya sama seperti minggu lalu. T tabel. Berarti kan untuk mencarinya ada, kita mencari T tabel. Nah, T tabel apa yang perlu dicari? DF atau DB atau DK. Degree of freedom, derajat bebas atau derajat kebebasan. Rumusnya sama seperti minggu lalu. Sekarang kita gunakan N-1. Kemudian alfanya sama, gunakan 5%. Penjelasannya sama seperti minggu lalu ya. Nah, kemudian kita cari di Google T tabel. Nah, T tabel, kemudian kita terserah mau gunakan yang mana ya tabelnya. Nah, saya gunakan yang ini. Kata saya kita gunakan yang tutel yang bawah. Gunakan yang bawah. Cari 0,05. 5% itu kan 0,05. Cari yang 0,05. Ini 0,50 bukan, 0,20 bukan, 0,10 bukan, 0,05. 0,05 dengan DK-nya berapa? N-1. Berarti 11 min 1 sama dengan 10. Berarti di sini cari 10, seret. Ini 10. Tarik garis dengan 0,05, ketemunya di 2,228. Maka T tabel adalah 2,228 ya. Ini DB-nya 10. Kok bisa 10? Karena N-1, 11 min 1 10. Kemudian pakai 0,05, tarik garis lurus 10 dengan 0,05 ketemu di 2,28. Yuk, kita tarik kesimpulan sekarang. T hitung kita bandingkan dengan T tabel. T hitungnya tadi berapa? Ini T hitungnya 2,862. T tabelnya berapa? 2,228. Lebih besar mana? 2,862 atau 2,228? Kita kalau cara membandingkan lihat dari depan. Sama-sama 2, sama besarnya. Lanjut ke angka kedua. 8 dengan 2. Lebih besar mana 8 dengan 2? Lebih besar 8. Maka tandanya adalah seret-seret. Oke? Begitu cara membandingkan. Nah, karena lebih besar apa tadi? Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. HA diterima berarti artinya apa? HA tadi isinya adalah ada pengaruh pelatihan terhadap metode pelatihan terhadap kualitas SDM. Berarti jadi ada pengaruh metode
pelatihan terhadap kualitas SDM. Nah, manakah yang lebih bagus, Bu, metode pelatihannya? Apakah metode pelatihan dengan praktek? Kan dari sini kan disimpulkan ya bahwa ada pengaruh metode pelatihan. Berarti metode pelatihan yang tadi berupa praktek dengan metode pelatihan tadi berupa diskusi ini berbeda hasilnya, gitu maksudnya. Lebih bagus mana, Bu? Nah, lebih bagusnya kita lihat dari rata-ratanya. Rata-ratanya yang metode praktek, X1 itu kan praktek ya. Metode X2 itu adalah diskusi. Metode X1 82,36, metode X2 adalah 77,54. Terlihat lebih besar 82 dibandingkan 77. Maka metode praktek lebih bagus dibandingkan metode diskusi. Begitu. Itu adalah kesimpulan pada kasus hari ini. Bu, kenapa kok harus dicari sampai sekian detailnya? Kenapa tidak sampai mencari rata-rata? Ini kan sudah terlihat, Bu, berbeda hasilnya. 82 dengan 77 jelas berbeda, Bu. Maka kan bisa sudah kita simpulkan ini berbeda dan lebih bagus yang praktek. Nah, masalahnya begini, Mas-mas dan Mbak-mbak. Terkadang ketika rata-ratanya itu memang berbeda, misalkan nih, ketika kita hitung X1-nya adalah 82, X2-nya misalkan adalah 81. Berbeda kan ya 82 dengan 81. Tetapi karena perbedaannya ini terlalu sedikit, kalau kita lanjutkan dengan uji T, ini biasanya akan dikatakan tidak ada perbedaan karena perbedaannya sedikit gitu. 82 dengan 81 perbedaannya cuma 1 poin. Jadi maksud saya kita harus tetap melanjutkan setelah menghitung rata-rata, tetap harus melanjutkan pada perhitungan T untuk memutuskan apakah menurut ilmu itu ditolak atau diterima. Maksudnya berbeda ada atau tidak. Nah, karena ini perbedaannya cukup jauh maka dikatakan berbeda. Terkadang kita menghitung berbeda tapi perbedaannya sedikit. Kalau kita cuma berhenti di sini kita menghitung berbeda, tetapi ternyata dilanjutkan dengan T ternyata tidak berbeda. Itu ya. Oke, sekian penjelasan tentang uji T 2 sampel yang bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.